Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Saskia dengan NPM 20510402404. Saya dari kelas A, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjabarkan laporan hasil wawancara di Pegadaian Syariah. Saya melakukan tugas ini guna memenuhi tugas di mata kuliah Fikih Muamalah. Saya melakukan wawancara di Pegadaian Syariah, tepatnya di alamat Jalan Gunung Raja Basaraya, nomor T4, Perumnas Soe Halim, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kita langsung beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama itu ada pertanyaan akad apa saja yang diterapkan di Pegadaian Syariah ini. Akad yang diterapkan di Pegadaian Syariah ini ada akad ran dan ada akad mudharabah. Untuk akad rannya sendiri itu khusus untuk produk berupa produk gadai dengan produk gadai yang menggunakan sistem cicilan. Itu menggunakan akad ran. Sedangkan untuk akad murabahah itu khusus untuk nasabah yang menggunakan cicilan logam mulia, produk cicilan logam mulia atau mulia syariah ultimate dengan emas ultimate. Nah, itu nasabah yang kita terapkan dengan menggunakan akad mudharabah. Jadi setiap nasabah itu ditentukan dengan kebutuhannya masing-masing, akad apa yang kira-kira cocok untuk digunakan atau dipakai oleh nasabah itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana proses menjalankan akadnya? Prosesnya sendiri itu nasabah menentukan untuk produk yang dipilih atau untuk yang ditransaksi lebih dahulu. Kemudian kira-kira apa sih yang misalkan yang cocok gitu untuk nasabah itu sendiri. Makanya nasabah itu menentukan produk apa dulu yang akan dipilih untuk nasabah, baru itu transaksi terlebih dahulu. Misalkan nasabah tersebut memilih untuk akad ran yang sistemnya cicilan. Jadi di situ ada akad yang tertera sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan sesuai dengan fatwa MUI yang diterapkan di situ. Nasabah di situ memiliki kewajiban untuk menandatangani akad tersebut sebelum nasabah tersebut melakukan proses di kasir. Jadi terlebih dahulu nasabah itu mengetahui akad yang kita gunakan itu apa, kemudian konsekuensinya itu seperti apa bila nasabah tersebut itu melakukan ingkar dari akad atau lalai dari akad yang dia pilih tersebut. Jadi di dalam akad tersebut itu sudah dijabarkan untuk akadnya sendiri itu seperti apa, kemudian konsekuensinya itu bila nasabah lalai dari akad dan bila nasabah tersebut melakukan pelunasan dipercepat atau nasabah tersebut misalnya tidak sanggup untuk membayar, itu sudah tertera di akadnya. Jadi dari nasabah maupun dari pegawai pegadaiannya itu sudah melakukan akadnya secara deal. Jadi sama-sama tahu, dari nasabah tahu, dari pegadaiannya juga tahu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada syarat yang harus dipenuhi dalam proses akad? Untuk persyaratannya sendiri itu misalnya nasabah sudah menentukan nih, dia mau gadai. Persyaratannya itu berarti nasabah harus memiliki emas jaminan untuk digadaikan atau dijaminkan di Pegadaian Syariah. Kemudian, identitas diri nasabah tersebut juga wajib untuk mengisi formulir yang ada di Pegadaian Syariah. Setelah itu baru bisa melakukan proses akad. Sebenarnya untuk setiap akad itu berbeda-beda karena tergantung dari produk-produknya. Sedangkan produk dalam Pegadaian Syariah itu kan ada banyak.
Nah, jadi ada yang namanya produk khusus untuk gadai, ada lagi produk khusus untuk mikro atau non-gadai. Di situ akan ada akad yang diterapkan berbeda-beda dan persyaratannya pun berbeda-beda. Jadi tergantung nasabah tersebut mau memilih yang mana prosesnya. Kalau misalnya hanya untuk gadai saja, khusus gadai itu berarti hanya jaminan dan identitas diri saja. Tapi kalau misalnya nasabah tersebut non-gadai, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan administrasinya meliputi misalnya fotokopi KK, kartu keluarga, fotokopi KTP, kemudian PBB rekening listrik, surat keterangan usaha dari kelurahan, pas foto, dan persyaratan lainnya. Selain dari fotokopi KK dan KTP, itu dari Pegadaian juga mensyaratkan untuk adanya fotokopi STNK dan BPKB. Jadi persyaratan itu tergantung dari produk yang dipilih dan yang dibutuhkan oleh nasabah. Selanjutnya pertanyaannya adalah barang apa saja yang boleh digadaikan? Untuk di Pegadaian Syariah sendiri itu barang yang bisa digadai itu pertama tentunya emas, ya, emas, logam mulia. Emas perhiasan itu kita bisa hitung dari kadar yang mulai dari kadar 700 itu sudah bisa digadaikan. Kemudian barang-barang elektronik seperti handphone ataupun kendaraan seperti motor, mobil, dan laptop yang sekiranya bisa digadaikan. Kemudian selain dari itu, untuk yang non-mikro kita ada juga namanya gadai BPKB kendaraan. Jadi BPKB kendaraan yang dijaminkan itu hanya BPKB-nya saja. Unitnya itu masih tetap bisa digunakan. Ada juga nasabah yang menggadaikan unitnya. Jadi selain dari unitnya, surat-suratnya juga dititipkan di sini, digadai langsung atau run. Jadi kalau kendaraan itu bisa motor atau mobil, kemudian alat elektronik itu ada handphone dan laptop. Kemudian kalau motor dan mobil bukan hanya unitnya saja, tapi surat-suratnya juga harus ikut digadaikan. Ini ada Mas tadi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah jadi yang menentukan harga dari nasabah itu jadi yang menentukan harga itu dari nasabah atau dari pegadaiannya. Kalau misalnya untuk nilai gadai atau taksiran gadai itu yang menentukan dari pegadaiannya. Biasanya kita tentukan itu dari harga barang tersebut itu di pasarannya berapa. Misalnya nasabah tersebut mau menggadaikan motor. Motor itu dilihat dari harga secondnya itu kita taksir 70% dari harga second kendaraan di pasaran itu berapa. Nah, jadi kalau misalnya unitnya itu nilainya 10 juta, bisa ditaksir 70%-nya itu sekitar 7 juta. Jadi yang menentukan nilai taksirannya itu dari pegadaiannya. Selanjutnya ada apakah ada batas waktu dalam pegadaian? Batas waktu dalam pegadaian tentunya ada. Kalau untuk tenggat waktu itu tadi untuk produk Quran atau gadai itu tenggat waktu yang diberikan itu sampai 4 bulan, dan setiap bulan itu kan ada namanya munah, tapi munah itu terhitung per 10 hari. Besarnya juga yaitu per 10 hari biasanya sekitar 0,8%. Tergantung berapa pinjamannya. Terus kalau misalnya produk cicil emas atau pinjaman dengan jaminan emas itu kita mulai dari masa angsuran 12 bulan sampai 36 bulan. Kemudian ada cicilan logam mulia itu kita mulai dari 3 bulan sampai 36 bulan. Kemudian untuk produk mikronya itu sendiri tergantung, itu paling cepat 12 bulan dan yang paling lama yaitu 36 bulan. Jadi tergantung dari produk-produknya sendiri.
Baiklah, sekiranya itu saja pertanyaan dan jawaban yang saya jabarkan dari wawancara yang telah saya lakukan di Pegadaian Syariah. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan dan menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.